Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kalian yang mau nonton video ini, sebelum dilanjutkan, sekali lagi Mas Tulus tegaskan, Mas Tulus tidak pernah memaksa jenengan untuk mempercayai apa Mas Tulus sampaikan, dan tidak pernah memaksa untuk menerapkan kemudian mempercayai segala sesuatu yang ada di video ini. Oke? Suka tonton, tidak suka silahkan di skip. Terima kasih orang baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita lanjut tonton videonya, saya tegaskan sekali lagi bahwasanya saya tidak membuka praktek dimanapun dan tidak menerima tarif berapapun. Terima kasih. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Terima kasih orang baik. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Terima kasih orang baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua dan juga salam jumpa untuk para subscriber Baik Tulus Official dimanapun kalian berada. Ketemu sama Mas Tul lagi di kesempatan hari ini, edisi ke aku pelupa banget deh kalau tanggal. Edisi ke-16 Juni 2022 ya. Di kesempatan pagi, siang, sore, dan juga malam untuk para subscriber masih ucapkan selamat datang untuk yang baru pertama kali. Salam kenal langsung, dihidupkan tombol loncengnya juga. Buat kalian yang juga sudah sering bolak-balik ke sini, masih mengucapkan selamat datang. Jangan lupa di like, di share, kemudian minta sedekahnya dengan tidak men-skip iklan yang pendek. Muastire, Masya Allah. Ya, if you never try it, apa kayak jenengnya, if you pokoknya lah. Kamu tidak akan pernah tahu kalau kamu tidak mencoba. Oh asik. Padahal dulu artinya taunya adalah no smoking. Sekarang ini tulisan yang ini nih. If you never try, you never know. Kalau kamu tidak mencoba, kamu tidak akan tahu. Itu juga yang ngajarin gue si gendut, no si Jamie. Setelah itu baru gue tahu. Tadinya gue pikir semua bahasa Inggris itu artinya no smoking, dilarang merokok. Selamat pagi, siang, sore, dan juga malam untuk para subscriber dari Sabang sampai Merauke, dalam sampai luar negeri. Salam sukses, salam sehat, salam kangen buat semuanya. Semoga tetap dalam kondisi yang baik, dalam posisi yang baik, pekerjaannya baik, kesehatannya baik, keuangannya baik, semuanya serba baik. Amin ya Allah. Di suasana hari ini, meskipun kemarin Mas Tulus sudah menjelaskan dalam tanda kutip ada hari sial yang mungkin saja akan terjadi di hari Selasa sampai hari Jumat. Nah, di sini Mas Tulus tetap berharap mudah-mudahan meskipun ada hari sial dalam tanda kutip, tetap ada hari-hari baik, dan semua itu harus kita yakini bahwa semua hari adalah baik. Meskipun ada dalam tanda kutip hari sialnya, hari sial tadi semoga hanya harinya aja, tapi kita sebagai hamba Allah yang baik, hamba Allah yang suka sedekah, hamba Allah yang terus mengingat Allah, mudah-mudahan kita dijadikan orang-orang yang beruntung sekalipun di hari-hari yang sial. Amin ya Allah ya. Teman-teman, terima kasih banyak untuk teman-teman yang sudah membantu sedekah nasi box. Sampai detik ini sudah bertambah sedikit demi sedikit. Nah, teman-teman ayo dong masih dibantu buat Mas Tulus, karena ternyata sedekah nasi box di bulan ini akan digelar tanggal 24 Juni 2022. Hari Jumatnya datangnya lebih awal. Kalau kita ambil hari Jumat yang belakang tanggal 1 Juli. Dan kebetulan itu Mas Tulus sudah prepare buat ke Lampung. Jadi Mas Tulus itu ada acara nih tanggal 4 Juli itu di Lampung. Kalau tanggal 1 kayaknya Mas Tulus sudah prepare ke yang lain gitu ya teman-teman ya. Jadi aku tidak bisa tidak bisa ikut pada hari itu kalau misalnya hari itu, karena untuk ADP-nya sudah masuk, dananya udah masuk. Jadi Mas Tulus mau nggak mau harus nyanyi di luar kota pas tanggal 4 Juli itu. Nah teman-teman, kalian yang mau membantu karena waktunya sudah sangat memepet banget, tinggal tanggal 24 besok, sangat-sangat masih tunggu. Gimana caranya? Kurang berapa sih Mas Tulus? Kalau di angka nominal 6 juta ya sekitar kurang 2 atau 3 jutaan lagi lah. Semoga Allah cukupkan, amin. Allah cukupkan, amin ya Allah. Amin ya rabbal alamin. Nah teman-teman yang mau bantu gimana caranya? Langsung klik kolom deskripsi, transfer satu nasi box itu harganya Rp12.000, maksimalnya terserah kalian. Silahkan transfer ke nomor rekening yang ada di kolom deskripsi ya.
ya. Dan hari Jumat besok kita akan gelar yang namanya bagi-bagi jenang bubur sumsum. Jadi teman-teman yang mau berbagi atau mau nambahin lagi di atas 200 box silahkan langsung DM Mas Tulus aja. Sementara waktu untuk nasi boxnya sudah 12, bukan 12 tapi 200. Bukan nasi box tapi jenang sumsumnya atau bubur sumsumnya kita sedekahkan sebanyak 200 paket. Nah teman-teman yang masih pengen bantu silahkan DM Mas Tulus saja. Nah kabar baik lagi, Al-Quran kan sudah kumpul kemarin 12. Ada hamba Allah yang baik juga kirim lagi sebanyak 12 pieces. Jadi yang sudah terkumpul di Mas Tulus sudah 24 pieces. Untuk mencapai ke 40 berarti kurang lebih sekitar 22 lagi. Nah teman-teman yang masih pengen bantu buat siapa tahu pengen cari amal jariah yang sampai terus sampai di akhirat ya, silahkan hubungi Mas Tulus. Satu Al-Quran kita hargai Rp50.000 ya teman-teman. Kita akan kumpulkan setelah 40 baru kita akan sedekahkan ke pondok pesantren yang ada di Banten. Sementara waktu yang membutuhkan adalah dari pondok pesantren yang ada di daerah Banten ya. Nanti untuk yang butuh selalu ada datanya, ada videonya. Jadi teman-teman nggak mutlak saya yang saya pegang Al-Qur'annya, jadi memang ada videonya untuk penyerahannya ya. Terima kasih banyak orang baik siapapun kalian sudah membantu sedekah Mas Tulus. Udah nyawer didarikan ke nasi box juga, saking pengen supaya nasi boxnya nggak kurang. Aku pengen nasi boxnya cukup. Jadi untuk yang mau nyawer atau minta lagu, Mas Tulus terima sawerannya. Mas Tulus akan sedekahkan ke nasi box supaya tanggal 24 ini cepat kekumpul dananya, cepat ngumpul untuk kita cepat-cepat bagi nasi box ya. Terima kasih banyak ya orang baik. Mas Tulus bisa mendoakan mudah-mudahan Allah tukar dengan rezeki lebih melimpah, ditukar dengan dimudahkan segala urusan baiknya, dan juga semoga Allah kabul hajat-hajat baiknya. Amin ya Allah. Nah, hari ini mau bahas apa Mas Tulus? Pengen bahas yang kemarin. Kemarin kan kita sempat ngebahas sesuatu yang berhubungan dengan dalam tanda kutip hari sial. Nah, banyak teman-teman yang nanya, Mas Tulus kenapa cuma sampai hari Jumat? Terus ada yang menyambungkan dengan apa? Rasi bintang, dengan ini, dengan itu. Mohon maaf teman-teman, aku tidak sekolah soal itu. Jadi aku tidak ngerti bahasa-bahasa psikologi, bahasa-bahasa astrologi. Aku tidak paham sama sekali, demi Allah. Jadi aku tidak. Video kemarin tuh betul-betul pure sesuatu yang baru yang aku rasain, yang aku nggak bisa lawan, aku nggak bisa tahan. Tiba-tiba aku pengen nyampein itu karena teman-temanku ngalamin. Jadi itu betul-betul sesuatu yang baru yang aku rasain. Ternyata ada tuh hari-hari seperti ini yang kemungkinan bisa jadi hari sialnya orang lain gitu loh. Jadi ada beberapa detik, ada beberapa jam, ada beberapa waktu yang memang dijadikan sebagai dalam tanda kutip sesuatu yang tidak baik untuk manusia. Nah, hal-hal ini dipengaruhi sama apa? Nah, ini yang pengen tak jelaskan. Jadi, aku pengen menjelaskan ke kalian, menurutku ya, ini versiku ya teman-teman. Jadi, aku tidak akan mengangkat dari segi astrologi, dari segi zodiak dan lain sebagainya. Aku tidak paham soal itu. Jadi, teman-teman komentar tuh banyak. Ada yang baca neton, kemudian ada yang menyampaikan ini Mas Tulus berarti ya. Jujur kalau dalam segi itu saya tidak tahu menau. Jadi memang betul-betul pure lillahi ta'ala. Saya ingin membahas video kemarin itu karena sesuatu yang saya rasakan, sesuatu yang betul-betul baru saya bahas, dan saya pun tidak tahu itu apa sebetulnya. Ternyata teman-teman yang memang suka dengan astrologi bisa menjelaskan ternyata ada siklus begini. Nah, di video yang ini Mas Tulus pengen sedikit menjelaskan ke teman-teman versinya Mas Tulus sendiri, bukan dari segi astrologi dan lain sebagainya. Saya tidak akan mengangkat itu karena saya tidak paham soal itu. Jadi saya ingin fokuskan untuk membahas ini, kenapa sebetulnya terjadi, sebetulnya ada efek apa, karena efek apa. Jadi Mas Tulus kemarin sedikit menjelaskan kalau ini karena efek energi ya, energi dari bumi, kemudian energi dari alam, ada sesuatu yang terjadi, kemudian ada siklus-siklus perputaran dunia atau bumi yang memang itu sepertinya sedikit berbelok arah dari porosnya gitu loh, tidak sesuai dengan porosnya menurut saya. Nah, di sini saya ingin menjelaskan faktor yang paling besar mempengaruhi itu apa sebetulnya. Betul-betul larinya ke faktor alam teman-teman. Jadi betul-betul faktor energi, tetapi ini didorong adanya sesuatu yang memang akan meledak-ledak di setiap penjuru. Jadi mungkin teman-teman ingat di video yang mana Mas Tulus pernah bilang soal daerah pinggiran antara Sulawesi dan Sumatera itu akan ada sesuatu yang besar dan masih berhubungan dengan air. Nah, salah satunya sebetulnya ini teman-teman. Jadi siklus ini terbawa dari sesuatu yang terjadi. Siklus ini terjadi karena ada sesuatu yang mempengaruhi energi bumi, energi alam ini tergeser, ini berputar tidak sesuai dengan rodanya, tidak sesuai dengan porosnya. Kemudian ini mempengaruhi siklusnya, itu mempengaruhi jiwa manusia. Ada beberapa hal yang justru menjadi energi buat kita. Bumi
bumerang buat kita, berbenturan dengan energi kita, kemudian energi alam dan juga energi bumi yang saling bersinergi tadi kemudian membuat kita menjadi lebih kurang konsentrasi karena ada energi. Jadi saya rasa ada salah satu hal yang mungkin tidak selalu berhubungan dengan bangsa jin, tetapi bisa kita miliki, yaitu adalah energi atau daya atau kekuatan yang memang ya itu antara kalian dan Tuhan yang tahu. Jadi saya pun tidak bisa menyampaikan kekuatan saya di mana. Ini versi non jin, versi non tanpa campur tangan jin, ya. Jadi kita tuh memang punya energi masing-masing. Setiap manusia tuh punya indera penciuman misalnya, indera perasa, terus indera pendengaran dan lain sebagainya, indera pelihara dan lain sebagainya. Itu sesuatu yang memang kita miliki. Salah satunya sebetulnya kita juga punya rasa yang memang dipengaruhi sama kondisi alam, teman-teman. Contohnya kayak kesehatan kita bisa tiba-tiba drop gara-gara kondisi cuacanya pancaroba, atau kita kurang istirahat, tetapi kita kita terlalu capek, kita kurang istirahat, terus musimnya musim virus, misalnya flu dan lain sebagainya, sehingga kita bisa terjangkit. Nah, itu sesuatu yang bisa dipengaruhi oleh alam. Jadi ini bisa dibaca, ini bisa dijelaskan juga secara rinci, secara jelas. Jadi bukan karena gangguan jin. Nah, faktor utama memang betul-betul adalah karena energi bumi sebetulnya. Energi bumi, energi alam yang tadi seperti bergejolak tadi. Dan salah satunya memang Mas Tulus membaca, ini versi saya ya teman-teman, memang beberapa hal yang terjadi, musibah yang bersumber dari air ini sangat-sangat mempengaruhi teman-teman. Jadi ini bukan kadar yang kecil lagi. Jadi di Sulawesi beberapa hari yang lalu, baru kemarin ada beberapa tempat yang tenggelam atau seakan-akan tuh bahasanya dihisap atau ditelan oleh bumi. Ditelan oleh bumi yang ada sumber airnya, entah itu laut, entah itu danau, entah itu apa. Jadi longsor yang disebabkan karena air ini akan sangat berpotensi besar terjadi, teman-teman. Dan ini sangat mempengaruhi. Jadi musibah itu Mas Tulus yang mempengaruhi kita jadi tidak sinkron dengan posisinya, salah satunya. Tetapi energi bumi ini yang sebetulnya memang tidak pada posisinya, sehingga sangat-sangat bisa mempengaruhi kita-kita yang memang tidak semua makhluk Allah mengalami itu, tetapi ada beberapa orang yang justru akan terkontaminasi dengan energi itu yang membuat kita menjadi kurang kokoh, menjadi kurang kekar, menjadi kurang tegas, menjadi kurang kuat, sehingga kita gampang terkecoh dengan kondisi itu. Karena satu, energi tubuh kita nggak bagus, ada energi juga yang tidak bagus dari bumi yang memang salah. Jadi sesuatu yang salah tadi berbenturan kemudian menjadikan pribadi kita sedikit lebih di luar kendali atau lost control. Jadi menurut aku ini terjadi salah satunya karena energi bumi dan juga alam, tetapi ada dorongan dari musibah yang terjadi. Dan aku membaca sesuatu yang mohon maaf ini tetap akan berhubungan dengan air, saudaraku. Jadi sesuatu yang berhubungan dengan air. Jadi musibahnya ini akan berhubungan dengan air, apapun itu, ya, lebih akan banyak pengkeroposan. Tapi memang aku melihatnya kan dari awal, Mas Tulus sudah bilang ya, dari awal video-video sebelumnya aku selalu bilang pinggir-pinggiran laut itu memang sangat-sangat riskan. Karena aku melihat banyak sekali kayak air berwarna hitam dengan corak yang tenang, tetapi dia menelan, tetapi dia menenggelamkan. Jadi ini sesuatu yang aku baca, sesuatu yang aku lihat dari beberapa hari, hampir 1 bulan yang lalu. Sebetulnya aku sudah bahas video ini, cuma mungkin teman-teman tidak menyimak atau tidak terlalu fokus ke situ karena topiknya bukan itu. Jadi aku sudah banyak menyampaikan bahwa aku tidak membenarkan apa yang aku sampaikan ya teman-teman. Jadi kalau saya nggak seneng tetap cari celah. Percaya atau tidak, sekarang orang-orang yang tidak suka dengan Mas Tulus, dia tetap akan cari celah buat menghajar saya. Cuman saya masa bodoh. Apalagi orang-orang yang mungkin mencari kesalahan saya dari berbagai macam segi. Jadi buat saya ini terserah, hak kalian masing-masing. Lakukan sampai kamu bosen, lakukan sampai kamu berbusa mulutmu. Jadi aku tuh ya oke, aku akan tanggapi, mungkin aku akan emosional, tapi setelah itu akan sudah calling down lagi. Aku nggak peduli ya, karena aku banyak melihat beberapa komentar-komentar yang aku sendiri cuman tarik nafas, kok wes diem aja. Jadi di sini aku tidak membenarkan apa yang aku sampaikan sebelumnya, tapi toh kenyataannya kalian bisa melihat sendiri. Ya, kalian bisa melihat dengan sendirinya apa yang aku sampaikan beberapa bulan yang lalu, tapi kemudian dan lain sebagainya. Jadi memang sampai detik ini yang aku terima, clue yang aku terima atau sinyal yang aku terima, memang musibah yang bersumber dari air yang bisa menggerogoti tanah itu masih sangat mungkin terjadi. Memang daerah pesisir-pesisir dari Kalimantan, Sulawesi sampai ke Sumatera, aku
Aku pernah kasih clue, kalau teman-teman yang ingat silahkan klik kolom komentar. Ingat nggak Mas Tulus pernah bilang Sumatera bagian utara itu juga akan ada pengikisan yang besar, ada pengikisan besar yang atau ada gelombang besar yang akan terjadi, dan musibahnya ini berpotensi jatuhnya tetap di air. Ya teman-teman, sampai akhir bulan Juli. Sebetulnya Mas Tulus sudah memberikan clue di beberapa bulan yang lalu, dan ternyata siklus musibah inilah yang cukup mempengaruhi siklus yang sedang dirasakan teman-teman di hari sial dalam tanda kutip itu. Jadi di hari sial kemarin mungkin teman-teman, kenapa harus hari Jumat? Kenapa sampai hari Jumat? Kenapa? Sebetulnya kadarnya, setelah aku cari tahu, sebetulnya bukan hanya sampai hari Jumat, tetapi kadarnya yang tadinya loss strumnya itu 100, misalnya 100 volt ya, mungkin di hari-hari yang lain sampai di akhir akhir Juni, mohon maaf, itu kadar voltnya hanya di angka 10-20 volt saja, tidak 100. Jadi menurut aku masih kadar yang aman. Kenapa aku bilang, kenapa sih Tulus cuma sampai hari Jumat? Si Jamie tadi malam kan kesini ya, dia langsung nonton videonya dan dia langsung komplain, bukan komplain tapi dia nanya, Tulus kenapa cuma sampai hari Jumat? Warning yang lu berikan ke orang-orang atau ke teman-teman sekitar lu. Karena aku melihatnya ini ya untuk kuota besarnya cuma sampai hari Jumat. Ya, selebihnya memang akan terus terjadi sampai di akhir Juni. Ini akan banyak orang-orang emosional yang sulit mengontrol emosinya. Aku sih berharap ya sebetulnya dalam menggapai sesuatu, menjalankan sesuatu, memang hampir semua orang tetap harus mengontrol emosinya supaya lebih hati-hati. Jadi tidak termakan oleh kondisi emosional yang keras, tidak termakan dengan ambisius yang luar biasa, termakan dengan rasa serakah, pengen dapat ini dapat itu, pengen garot ini garot itu. Nah, sesuatu ini memang sesuatu yang tidak bagus. Jadi menurut aku ketika itu bisa kalian lakukan sampai di akhir bulan Juni atau bahkan selamanya buat tubuh kalian, itu ya sangat bagus. Cuman kenapa kalau ditanya kenapa sih cuma sampai hari Jumat, aku jawabnya seperti itu. Jadi antara Selasa sampai hari Jumat itu ada energi yang lebih besar, ada energi yang lebih keras. Tapi alhamdulillah, maaf, aku tidak mengatakan syukur untuk musibah, tetapi ada beberapa tempat yang sudah meledak atau ada beberapa tempat yang sudah terjadi sehingga siklusnya akan melemah. Kuotanya atau kadar kekuatannya akan melemah, energi buruk ini. Jadi memang ini hanya energi tahanan setelah meledak dor setiap sudut sesuai dengan kadarnya, sesuai dengan kehendak Allah. Saya rasa lama-lama akan memudar. Ya, lama-lama akan baik. Nah, kebetulan sekali pas berjalannya dari Selasa sampai hari Jumat itu sudah ada yang meledak satu di Sulawesi kemarin, sehingga bukan aku jadikan itu rasa syukur, tapi setidaknya ini sudah mengurangi sehingga ketika dilewat dari Jumat ada kadar yang saya bilang tadi mungkin kekuatannya 100 volt hanya 20 atau 10 volt saja. Nah, ini sesuatu yang bisa kita tanggulangi dan juga tetap harus dengan hati-hati. Saya rasa setiap manusia tetap harus hati-hati dalam menjalankan sesuatu. Jadi terserah kalian mengartikannya seperti apa. Akan ada orang tertawa lagi, akan ada orang yang menghina saya lagi, atau ada orang yang mengatakan saya menyembah leluhur dan lain sebagainya. Ya terserah dengan opini yang kalian lemparkan. Karena menurut saya tidak melakukan itu. Ketika saya menangis, saya betul-betul menangis karena saya melihat kondisi leluhur saya menangis karena kondisi orang yang sedang dalam musibah. Menurut aku itu adalah satu welas asih di hatiku, di badanku yang tidak bisa aku lawan. Bukan berarti aku nangis lihat leluhurmu sakit, leluhurmu luka-luka terus aku nyembah leluhur. Tidak sama sekali. Leluhur kita tidak pernah meminta kita untuk menyembahnya, nggak pernah minta dikasih sajen, nggak pernah minta dikasih apa-apa kecuali kalian akui mereka ada. Doa itu hanya sebagai media dari kita dan kepada Allah, kemudian diserahkan kepada yang kita tuju. Selebihnya ya hak kalian, mau doain juga nggak apa-apa, nggak juga nggak masalah. Jadi lebih bagus, alangkah baiknya ketika kita saling mendoakan. Karena menurut saya sesuatu yang baik kita lontarkan jadi feedback yang baik buat kita, jadi pancingan buat diri kita sendiri. Apa yang kamu lakukan, yaitu yang akan kamu terima di suatu ketika nanti. Ya, berhati-hati dalam berbicara, kemudian tidak meremehkan orang lain, lebih waspada lagi, lebih hati lagi. Jadi intinya siklus ini sangat berpengaruh kepada teman-teman yang saat ini sedang mengalami hal-hal yang sudah Mas Tulus sebutkan di video kemarin. Jadi alasannya atau kenapa terjadinya ya karena ada sesuatu energi dari alam. Ini energi alami yang terkontaminasi dengan sesuatu, kemudian terdorong lagi dengan musibah yang seharusnya terjadi dan besar, kemudian sudah meledak dan alhamdulillah sudah sedikit lebih pelan. Tetapi masih ada beberapa sudut yang harus meledak lagi supaya ini betul-betul sudah cooling down. Meskipun cooling down tetapi tetap ada voltnya, ada tenaganya. Jadi tetap harus hati-hati. Ketika ditanya kenapa hari Jumat, ya tadi jawabannya karena lepas hari Jumat
kekuatannya sudah melemah atau sedikit menurun, sehingga ini akan sedikit lebih kondusif ketika kita sudah melakukan sesuatu yang mungkin dalam tanda kutip sesuatu yang melanggar atau sesuatu yang sedikit lebih ekstrim daripada yang kita lakukan sebelumnya ya. Teman-teman mudah-mudahan bisa mengerti apa yang Mas Tulus sampaikan. Aku hanya bisa berharap semua video-videoku bermanfaat buat kalian. Ada pihak-pihak tertentu yang mencari salah soal saya, pihak-pihak tertentu yang menertawakan saya, silahkan. Pihak-pihak tertentu yang tidak suka dengan apa yang saya buat, silahkan. Saya hanya minta sama Allah, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan itu sesuatu yang bermanfaat. Sama halnya dengan kalian yang menonton, saya berharap kalian bisa menyimak, mengambil sesuatu yang baik, membuang sesuatu yang tidak buruk. Sesuatu yang buruk maksudnya, oke? Mas Tulus doakan semoga yang sedang sakit semoga cepat sembuh, amin ya Allah. Yang rezekinya lagi seret semoga dilancarkan sama Allah, amin. Yang belum kerja cepat kerja, yang sudah kerja semoga rezekinya berkah barokah. Yang dagang, yang usaha apapun itu semoga dilancarkan, dilariskan, dilancarkan usahanya, dimudahkan jalan rezekinya, amin. Dan yang punya hajat dikabul sama Allah, amin ya Allah. Dan semoga Allah jadikan saya dan juga dengan semua orang pilihan Allah yang terhindar dari virus, penyakit, bala dan juga musibah, amin ya Allah. Kabul. Kalau kata yang lu kita kabul hajate, injek tanah 3 kali. Bismillah ya. Kabul. Siapapun yang mengaminkan doa saya tadi semoga dikabulkan sama Allah ya. Amin. Oke, selebihnya hanya itu teman-teman. Semoga kalian bisa mengerti apa yang Mas Tulus sampaikan hari ini. Semoga kalian bisa mengambil beberapa poin-poin penting dari apa yang saya sampaikan dari segi ternetral yang kalian bisa. Ya, kalau kalian tidak suka silahkan ya di skip aja. Nggak usah ngata-ngatain, kalau mau kritik dengan bahasa yang lebih baik ya. Sekali lagi saya tidak meminta kalian menyembah leluhur atau mengecualikan Tuhan, tidak. Tetapi saya minta kalian mengutamakan Tuhan. Tetapi yo, kowe agamamu dengan agamamu, agamaku dengan agamaku. Tapi jangan lupa sejarahmu, kamu asal dari mana, kamu dari Jawa apa, kamu dari suku apa, semuanya tetap harus kamu kencangkan di leher kamu dengan asal usul sesuai dengan apa yang kamu miliki sekarang. Jadi jangan buang dari asalmu, jangan buang dirimu dari tempat kamu dilahirkan, gitu ya. Terima kasih banyak, selamat pagi, siang, sore, dan juga malam. Sampai jumpa, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu. Dadah orang baik, sehat selalu.